Pemirsa, baru saja pihak Polres Jakarta Barat melakukan konferensi pers terkait dengan penangkapan penyanyi dangdut Ridho Roma dalam kasus dugaan penggunaan narkoba, dan berikut keterangan dari pihak Polres Jakarta Barat. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti. Sudah berapa lama Pak? Izin Ya? konfirmasi Pak, si RR pakai narkoba ini karena beban kerja Pak? Ya, tadi kan sudah disampaikan. Sudah berapa lama Pak dari tim Bapak mengenai keterkaitan dengan jaringan artis-artis pengguna lainnya Pak? Makanya kita ini kan belum ada ke sana. Kita lagi melakukan proses. Ini kan lagi berproses penyelidikan dan penyidikannya. Kita akan mendalami dan kita akan melakukan proses penyelidikan tuntas. Kalau indikasi-indikasi yang ke arah, nanti kita akan beritahu. Apabila itu betul-betul secara hasil penyelidikan dan penyidikan dapat dibuktikan. Untuk pengakuan udah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun untuk pengakuan. Pak, tepatnya penangkapan Dua orang itu Pak, RR sama yang lain itu hubungannya teman atau apa? Loh, tadi kan sudah jelaskan teman mereka. penangkapan tepatnya Sekarang kan tolong itu, nanti kalau ada yang bertanya didengar supaya nggak ditanya lagi rekan-rekan. Pak, Ya. izin S ini ini pekerjaannya apa Pak ya? Profesi S ini ya? Tersangka. Swasta, mereka swasta, ya. Kerjanya swasta dia. Pak, penangkapan tepatnya pukul berapa Pak? Tadi sekitar jam 4 subuh ya, jam 4 pagi. Ada perlawanan Pak? Ada perlawanan Pak? Nggak ada. Izin Pak Kapolres, sebelum kronologis sedikit aja, sebelum penangkapan itu, apakah jauh hari sebelumnya udah ada yang tertangkap sehingga yang keluarin mata rantai petunjuk penyidik untuk menangkap itu? Nggak ada. Ini Karena kan juga itu kalau nggak keliru, itu waktu Casablanca itu ada indikasi, cuman DP-nya nggak ada. Apakah ini berhubungan sama itu? oh, ini kan kasus lain, jangan dihubungkan dengan sana. Anda jangan hubungkan dengan kasus yang lain, ini beda. Kita pun kalau ada hubungan kan kita akan memberitahu. Sudah ada. Sementara kita sudah beritahu karena memang juga SOP kita ketika kita melakukan tindakan hukum apalagi penangkapan, kita wajib memberitahu kepada keluarga terdekat. Siapa aja tuh kalau boleh tahu keluarganya? Ya keluarga, nggak perlu tahu. Ya. Pak, tes Ya, kita udah kasih tahu ke keluarganya. Pasal yang disangkakan pada tersangka. Nah ini lagi, sudah sampaikan tadi 100 orang. Pak, SK-nya bisa dikeluarin Pak? Sudah saya sampaikan tadi kan, makanya dengar Mas. 112 ya, pasal 112, pasal 114 ya, pasal 127 dan 132. Ini kenapa pasal berlapis? Karena memang hasil proses penyelidikan ini masih berproses. Bisa saja dia hanya 112, bisa saja dia bisa ke 127. Seperti itu. Pak, SK-nya bisa dihadirkan? Tidak dihadirkan Pak. Ya, karena lagi diperiksa intensif. Karena kalau kita hadirkan di sini akan terpotong. Karena kan ini kan rekan-rekan minta segera, kita lakukan ini segera, tapi untuk proses teknis kita nggak boleh dipotong, gitu. Kan saya minta, ya, Masih dalam proses pemeriksaan. ya masih dalam proses pemeriksaan. Pak, maaf Pak, tadi kan Bapak bilang ada terus ada 1 TSK yang DPO ya Pak. Nah itu berarti total TSK-nya berapa dalam kasus ini Pak? Ya, Tadi kalau saya Bapak bilang ada tersangka yang ada yang DPO. kalau kita berbicara TSK itu yang tertangkap, Mas. Ini DPO itu belum menjadi TSK dia. Berarti di Jadi bahasa hukumnya itu rekan-rekan harus pahami. Rekan-rekan ini sudah biasa dengan polisi kan, harus tahu dong. Kalau kita sudah tentukan TSK, itu sudah ditangkap sama kita. TSK DPO itu tidak kita sampaikan bahwa itu masih dalam DPO. Jadi baru 2 TSK yang ditangkap. Pak, maaf, idenya kelihatan lagi Pak. Maaf. Idenya kelihatan. Oke, cukup lah. Ini dulu Pak. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak Ya. Polres. Izin Pak, bila ini nanti kan pasti akan didampingi kuasa hukum. Itu pengalaman yang udah-udah. Bila nanti kuasa hukum itu kan ada 2, pidana atau rehabilitasi. Nanti keputusan Pak Kapolres bagaimana Pak itu? Kira-kira akan kemana? Kan kita ada asesmen, Pak. Tidak bisa kita memutuskan sendiri, ada asesmen. Dan ini semua sesuai dengan dasar hukum. Bisa direhabilitasi. Karena itu juga ada wadahnya. Ada tim asesmen terpadu namanya. Izin Pak, Ya. boleh kita perwakilan aja ngambil gambar Pak? Satu
Nggak boleh, belum boleh. Karena kita masih dalam proses pemeriksaan. Nanti terganggu, ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Ya. Kondisi sedikit konfirmasi kondisi RR ketika ditangkap itu posisinya lagi teler atau seperti apa Pak? Nah, saya bukan dokter. Gitu. Tapi dia jelas setelah kita periksa hasil urin, dia itu positif. Jadi kalau dia bilang dia dalam keadaan teler, kan ada orang juga karena dia mungkin sudah sering pakai, bisa aja kelihatan seger. Nah, yang mengetahui itu adalah rekan-rekan kita para medis. Iya. Kelihatan mukanya biasa-biasa aja Pak. Ya, menurut saya biasa. Menurut saya biasa. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Makasih. Kamu udah wawancara apa lagi? Gak ada yang bahasa ya? Keringat juga sampai tangan. BB-nya biar sini aja karena dia mau ada lagi. Dan dari sini. Trans 7 copot. Trans 7 copot. Anggota DPR yang disebut-sebut namanya dalam dakwaan JPU KPK dalam sidang perdana IKTP ramai-ramai membantahnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.